Ini kisah saya, Zahra, dengan suami saya yang sudah menjalin rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun. Ini adalah Akbar, salah satu sahabat dekatnya Fajar yang sering nongkrong bareng. Namun, dia memiliki kebiasaan buruk, yaitu bermain judi online atau slot. Suatu hari, pada saat mereka sedang nongkrong bareng, Fajar penasaran dengan kebiasaan Akbar yang hanya bermain handphone tapi memiliki banyak uang. Karena Fajar penasaran, akhirnya Akbar mengenalkan apa itu judi online ke Fajar. Dan karena iming-iming bisa mendapatkan uang banyak dengan mudah, akhirnya Fajar pun tertarik. Dari awal, rumah tangga kami baik-baik saja. Namun, 3 bulan terakhir ini, suami saya malas untuk bekerja. Dia lebih memilih untuk bermain judi online. Keesokan harinya, Fajar memilih untuk menggunakan uangnya untuk berjudi online. Boleh spin. Kamu lagi suara-suara apa? Suara-suara cinta gitu. Nah, nanti kenal aja. Satu sewu tadi jadi sejuta, 10 juta. Dan kok mana itu belum deh? Bari. Nah, Tak disangka-sangka, Dewi Fortuna berada di pihaknya. Fajar mendapatkan kemenangan yang pertama saat bermain dengan Akbar. kurang juta gitu. Mayo lah langsung ide lah, yuk. Jika nah cocok mayo lah makan langsung bae. Kemenangan demi kemenangan terus Fajar dapatkan, sehingga Fajar mendapatkan banyak keuntungan dari bermain judi online. Namun sayangnya, kemenangan ini tidak berlangsung lama. Fajar mengalami kekalahan hingga kehilangan seluruh uangnya. Saat Fajar sedang pusing-pusingnya memikirkan uangnya yang habis karena judi online, istrinya malah meminta uang untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Terjadilah percekcokan antara mereka berdua. Sang istri berusaha membujuk suaminya untuk memberikan uang guna memenuhi kebutuhan keluarga. Dia sering marah-marah dan memukuli istrinya. Setelah kejadian pemukulan itu, esoknya Zahra menemui ibunya dan menceritakan kejadian yang ia alami. Tapi malah gue judi online, ya Allah, padahal anaknya butuh susu. Sabar ya. Karena tidak tega mendengarkan cerita anaknya yang tidak diperlakukan baik oleh suaminya, mereka berdua pun memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pak RT. Mereka berdua menceritakan kejadian tersebut dan Pak RT menyarankan untuk mempertemukan kedua belah pihak guna menyelesaikan permasalahan rumah tangga agar suami tidak terus-terusan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Nah, gimana ya? Udah lihat videonya kan seru mestinya kan? Tapi kayaknya tuh nggak lengkap kalau kita cuma nonton video, tapi nggak tahu apa sih itu KDRT, apa sih itu uang dalam rumah tangga, apa sih macam-macam KDRT, ya nggak? Mau tahu nggak? Ayo kita belajar bareng. Nah, untuk yang pertama, pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga sendiri.
teman-teman udah tahu belum pasal tentang KDRT? Kalau belum tahu, saya jelasin ya. Untuk pasal atau undang-undang kekerasan KDRT itu sendiri, kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1, pengertian tentang KDRT adalah suatu perbuatan atau tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran keluarga. Boleh tahu kan sampai sini? Oke, lanjut ya yang kedua. Yang kedua adalah siapa aja sih yang sering masuk dalam ruang lingkup rumah tangga. Yang pertama itu ada suami, istri, dan anak. Yang kedua saudara. Saudara di sini adalah akibat nasab atau hubungan darah, atau akibat pertalian karena perkawinan dan perwalian dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada seseorang yang membantu dalam rumah tangga itu. Bisa kita ambil contoh itu seorang asisten rumah tangga. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke macam-macam dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Yang pertama itu ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang dilakukan dengan suatu perbuatan seperti memukul, menjambak atau yang lainnya. Yang kedua adalah kekerasan secara seksual. Kekerasan seksual itu sendiri adalah di mana seseorang memaksa melakukan hubungan suami istri tapi dengan cara yang tidak wajar. Contohnya seperti memasukkan kemaluan ke dalam dubur. Lalu yang ketiga ada kekerasan secara psikis, yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya itu dilakukan dengan cara melontarkan omongan atau ucapan yang menyakiti, di mana omongan itu tuh bisa menyerang mental si korbannya. Lalu yang keempat adalah penelantaran rumah tangga. Di sini biasanya kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tangga adalah salah satu dari suami atau istri itu tidak memberikan hak bagi korbannya, seperti tidak memberi nafkah atau yang lainnya. Nah, di antara empat itu kami dari kelompok kami itu mengambil contoh kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik, di mana bisa kita lihat sama-sama dalam video tadi adanya pemukulan dari si suami kepada istri dengan menggunakan media sapu. Bisa dipahami ya teman-teman. Tapi semua kekerasan dalam rumah tangga tidak semuanya itu harus diselesaikan dengan cara perceraian, ada juga bisa dimediasi. Yang penting si pelaku dan si korban itu bisa berdamai, di mana si korban bisa memaafkan atas kesalahan si pelaku dan si pelaku itu bisa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan kekerasan itu lagi. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih sudah mau menonton kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.